Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara penginstalan Ubuntu Linux via mesin virtual atau VirtualBox. Dan saya juga akan menjelaskan tentang cara-caranya sampai selesai. Nah, kita hanya perlu membutuhkan itu mesin virtualnya ya. Mesin virtualnya itu VirtualBox dan kita membutuhkan file berformat ISO yang bisa di burning atau menjadi bootable pada USB. Nah, di sini kita sudah menginstal Oracle Virtual Machine. Nah, di sini kita tinggal menjalankan virtual machine-nya. Nah, di sini kita membuat baru. Nah, di sini kita kan akan menginstal Ubuntu. Ubuntu yang saya punya itu hanya Ubuntu 20 ya. Nah, di sini kita sudah mempunyai Ubuntu 20. Nah, tipenya itu kita pilih Linux dan versinya itu Ubuntu. Ya, saya punya yang 4 bit. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini alokasi RAM. Alokasi RAM yang kita punya itu saya punya 8 GB. Jadi kita pakai setengahnya itu 2 GB atau 2 GB 400 juga boleh. Lebih cepat, lebih besar juga lebih bagus. Nah, kita pakai 2 GB aja. 2048. Nah, oke, sekarang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat harddisk. Harddisknya untuk di mana penginstalan akan ditempatkan. Kita buat. Nah, di sini kita akan memilih tipe untuk cuman hanya penginstalan saja, virtual disk machine image juga bisa, atau virtual hard disk drive juga bisa, atau enggak virtual machine disk yang bisa diinstal di perangkat mesin virtual apa saja. Nah, kalau kita di sini aja. Nah, kalau penyimpan tanpa disk fisik, nah kita kan dengan ruang harddisk yang terbatas, jadi kita alokasikan aja dia semampunya harddisk kita. Semuanya kalau kita mempunyai 20 giga, kita alokasikan 20 giga. Kalau lebih dari 20 giga, kita alokasikan 30 giga. Nah, kalau 30 giga itu enggak semua kalau alokasi secara dinamik. Soalnya kalau dia bertambah, dia akan bertambah. Cuma kalau dia kurang dari 30 giga, dia nggak bakal bertambah. Oke, oke. Kita bikin harddisknya 25. 25. Oke, buat. Nah, di sini kita sudah membuat untuk penginstalannya ya. Nah, di sini kita ya setting-setting aja dulu. Kita pengaturan pengaturan, pilih Ubuntu-nya 20-nya. Nah, di sini umum. Nah, di sini nama Ubuntu 20, tipe Linux, versinya Linux 64 bit. Kalau tingkat lanjut, itu folder penginstalannya ya. Nah, kita sistem. Nah, alokasi RAM kita kan 2 GB. Nah, di sini Palpi tidak usah dibawa. Di sini tablet USB nggak usah. Nah, sini fungsi EV untuk hanya OS khusus ya, nggak usah. Prosesor kita pakai dua saja, karena prosesor saya ada 4 core, jadi saya alokasikan 2 core. Nah, batas eksekusinya 2 core saja. Posisikan PI. Nah, di sini boleh tandai fitur physical address extension. Oke, kita lewat dulu itu. Kalau mau akselerasi terserah. Terus tampilan. Nah, di sini kita mempunyai memori videonya. Saya punya 1 GB memori untuk VGA saya. Nah, saya alokasikan 240. Kalau dicacahnya 2 monitor atau 3 monitor bisa lebih tinggi. Kita pakai yang 8 cacah. Nah, ini kita pakai 256 MB. Nah, kelihatan kan? Nah, tampilkan. Oke. Nah, di sini penyimpanan. Nah, di sini ini kalau kalian mau
gak usah juga nggak apa-apa, cuman kalau kita ya kan ini di kita misalnya kosong ya, nah kita tambah aja, pilih berkas sebuah disk atau enggak pilih berkas disk aja. Nah di sini saya punya tuh Ubuntu 20.04.1, kita pilih, kita oke. Nah sekarang masih pengaturan. Nah sekarang jaringannya, kalau kalian jaringan internetnya ada, mungkin bisa di kode penginstalan kita. Untuk USB boleh menggunakan USB 3, USB 2, USB 3 untuk bisa memboting drive kita ke mesin kita. Nah untuk folder bersama, nah kita tinggal pilih folder bersama itu kita mau apa nih. Oke dah, ini aja ya, kita select 8. Oke. Oke, nah di sini oke, kita okein aja. Sekarang kita start mulai. Oke. Nah, sini kita udah muncul Deva, kita pilih Ubuntu 20 ya. Ubuntu 20, kita mulai. Oke, biar agak gedean kita langsung kita pilih bahasa. Kita karena saya orang Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, sini kita mau mencoba tanpa memasang atau kita langsung pasang aja, atau kita mau nyoba-coba dulu. Boleh. Kalau udah masuk bisa menginstal di dalam desktop itu. Nah, kita coba dulu untuk tanpa memasang ya. Soalnya kalau opsi Ubuntu itu dia bisa menampilkan desktop kita sebelum kita menginstal. Kita tunggu sampai selesai penginstalannya. Apa sih driver atau paket-paket yang dibutuhkan untuk penginstalan. Tunggu sampai dia selesai. No error phone. Oke, kita cek no error phone. Nah, di sini kita akan menginstal langsung. Atau kita mencoba dulu juga bisa, boleh. Direkomendasikannya Ubuntu 20 itu harus menggunakan memori yang lebih dari 4 GB. Jika kita menggunakan 2 GB, itu akan sedikit lemot ya. Nah, ini udah muncul. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Nah, di sini tampilannya udah seperti ini. Coba kita setting dulu ya. Biar agak gede. Oke, di sini kita setting ya, sini aja. Apply. Oke, cap chatting. Oke, di sini kita udah bagus tampilnya, guys. Dari sini aja udah gambar gambar apa sih namanya ya? Pokoknya itulah. Di sini kita bisa menginstal langsung atau bisa melihat-lihat sebelum kita menginstal. Nah, di sini tuh ada drivernya atau ada aplikasinya. Nah, di sini ada aplikasi yang mungkin umum ya, seperti dokumen, image review, font, terutama untuk internetan, dan Office. Ya, Office dia bukan menggunakan Office Word tapi LibreOffice yang open search. Kita langsung saja pasang Ubuntu. Maaf ya kalau video gua agak kelamaan, soalnya gua kan penjelasannya dari awal. Ada suaranya, guys. Oh, kita kalau mau nyetel musik boleh, kita kan punya ritme. Nah, di sini atur lokasi komputer. Oke lah,
Nah, di sini kita akan menginstal ya. Nih udah muncul penginstalan. Kita akan memasang. Kita pilih bahasa Indonesia, lanjut. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan papan ketik kita atau keyboard kita. Kita menggunakan English US. Oke, tinggal enter aja. Kalau mau penginstalan normal atau download update ketika menginstal Ubuntu, jangan pasang perangkat ketiga untuk. Nah, pasang perangkat lunak pihak ketiga untuk perangkat keras WiFi atau grafik dan berformat format media tambahan. Perangkat ini dituduhkan pada persyaratan lisensi disertakan dengan dokumentasi. Beberapa adalah proprietary. Nah, kita langsung aja pasang ini. Cuma kita jangan ngedownload. Bukannya saya yang kota, cuman itu adalah punya. Lanjut. Nggak usah ribet-ribet, kita langsung pasang aja. Kita pasang semua. Ini sebenarnya untuk pembelajaran ya, bagi yang benar-benar belum tahu sama sekali penggunaan untuk Linux. Kita bahas di sini. Nah, kita kan punya disk 25 GB. Nah, kita hapus aja disk dan pasang langsung Ubuntu. Nah, ini di sini terus perubahan yang terjadi pada hard disk. Tabel partisi di piranti-piranti berikut telah diubah. Partisi berikut akan berformat partisi 1 sebagai sistem SDA. Bisa jadi dia untuk buat juga bisa. Kita lanjut. Tunggu sampai penginstalan selesai. Nanti juga instruksinya tinggal next, sama seperti penginstalan di aplikasi atau di penginstalan yang lainnya di sistem operasi tetangganya ini. Kita pilih Jakarta, soalnya di sini nggak ada ya Bogor. Gua asli Bogor guys. Nah, di sini kita isikan nama karena sesuai channel saya. Saya isikan inisial. Oke, di sini nama komputernya. Karena di sini langsung terdeteksi VirtualBox, tentunya ya dia langsung nama komputernya VirtualBox. Dan tentukan nama pengguna. Nah, ini jangan lupa ya, ini nama pengguna kita nih. Ini nama pengguna kita dan kita sandi. Sorry. Kalau bisa membuat sandinya yang agak rumit ya dan kuat. Kita masuk secara otomatis saja. Bisa memerlukan sandi untuk masuk biar nggak terlalu kita kecolongan sama orang lain. Bisa. Dan kalian juga bisa mengubah di pengaturan setelah penginstalan selesai. Oke guys, nah di sini kita udah mulai penyalinan berkas. Kita tunggu sampai selesai. Lumayan agak ribet ya guys, pemasangan Ubuntu. Nggak seperti Windows atau apapun. Dia kalau kalian punya harddisk kosong, mendingan kita pakai harddisk kosong. Dan ini juga bisa dual boot dengan Windows. Sebenarnya kita penginstalan Windows dulu baru Ubuntu. Soalnya kalau kita penginstalan Ubuntu dulu baru Windows, nah Ubuntunya nggak bakal kedetek dan juga bisa terformat. Nah, di sini kalian akan disuguhkan dengan fitur-fitur dari Ubuntu, dari open source-nya. Itu kalian bisa bebas menginstal atau explore aplikasi yang kalian suka. Nah, di sini kita juga bisa
bermain musik ataupun mengedit-ngedit software diutamakan untuk ya pendengar seperti PT atau multimedia yang lain bisa. Kita menunggu sampai selesai penyesalannya. Emang agak lama ya guys, tolong ya kalau jangan di skip biar kalian tahu bagaimana selesai cara penyesalan dalam Ubuntu. Semua kalau coding Ubuntu dengan Windows itu coding kalau per barisnya itu lumayan sulit, atau kalau yang kalian export dalam penginstalan kalian bisa milih Arch Linux, penginstalan itu lebih ribet. Kita masih menyalin berkas guys. Nah kita juga bisa menggunakan software yang open source seperti GIMP, editor gambar, atau shortcut video editor, dia untuk mengedit video juga. Dan kalian jangan salah, di Ubuntu juga nggak kalah dengan Windows, cuman ya. Nah sekarang kita pemasangan sistem. Gue kayaknya cerewet banget ya, cuma nikmati aja dah. Di sini kita sedang menginstal aplikasinya. Agak lama ya guys, soalnya kan ini kita lewat VirtualBox, bukan langsung ke mesin duo. Di video selanjutnya saya akan membuat beberapa tutorial penginstalan untuk bermain game atau streamer. Dan kalau kalian punya budget lebih baik kalian beli komputer yang speknya lebih baik untuk menunjang karir kalian. Kita tunggu sampai selesai, mungkin bisa nyampe setengah jam ya atau enggak lebih untuk penginstalan ini. Oh ya guys, kalau kalian belum pernah memakai Ubuntu, gue saranin kalian buat nyoba. Jangan diinstal di komputer dulu, coba kalian install dalam virtual machine. Apakah kalian enjoy atau enggak menggunakan Ubuntu, itu terserah pendapat kalian. Cuma kalau kalian yang expert, coba deh komen di komentar, di kolom komentar, bagaimana perasaan kalian menggunakan Ubuntu selama kalian beraktivitas. Emang agak ribet kalau kalian ingin main game yang lebih expert atau lebih kalian tahu, soalnya kalau penginstalan software dalam Ubuntu itu mungkin ribet. Jadi pengguna expert Ubuntu itu atau Linux itu suka dengan perintah terminal, atau seperti kalau kita menginstal aplikasi tertentu yang membutuhkan akses di dalam sistem, kita pasti menggunakan command prompt. Ini lagi memasang paket-paket ya. Tunggu sampai selesai. Gua mau eksperimen ya, nanti setelah tayangan ini gua mau bereksperimen tentang cara menginstal Maxbox OS atau enggak OS X Apple di dalam VirtualBox. Nah coba kita akan menginstal itu, cuman di sini kita harus mempunyai disk drive. Gue juga belum sih, belum pernah install, cuman gue mau coba apakah bisa menginstal OS lain dalam VirtualBox. Tapi kalau petunjuknya sih bisa guys, lama banget guys. Ya tunggu sampai selesai ya guys. Nah di sini kita udah mau install grup nih ya. Biasanya kalau udah penginstalan grup itu hampir selesai guys.
Oke guys, kayaknya udah selesai. Tunggu sampai paketnya selesai, semua sistem selesai dipasang. Nggak usah ngunduh, skip aja. Kalau kalian pengen versi lengkapnya, diunduh juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita udah selesai. Kita nyalakan ulang. Kita kan ingin tahu bagaimana dalaman Ubuntu ini. Dan guys, CD yang ada di hard drive yang tadi kita ya, booting itu udah keluar otomatis ya. Kalau di VirtualBox dia akan langsung booting ke harddisk pertama. Oke guys, kita udah mau masuk. Gak lama ya guys. Kok lama ya guys? Gak biasanya. Tenang guys. Yang booting pertama itu lagi mencari sistem. Itu udah mulai. Nah, dia udah mau masuk sistem. Cuman karena prosesornya kita pakai 2 core, seharusnya cepet. Dan RAM-nya itu 2. Yang direkomendasikan itu 4 ke atas untuk Ubuntu 20. Nah, dia udah agak slowly. Booting pertama agak lama soalnya dia membaca PCI, port-portnya, pas terus drivernya, dia membuat host plugin-nya. Kalau kalian menginstal di komputer itu nggak terlalu lama bootingnya ya. Dia udah mulai masuk. Coba ntar kita tambahin RAM-nya sedikit ya. Kita upgrade RAM-nya. Nah, mouse sudah muncul. Cuman kita masih belum melihat. Oke guys. Nah, di sini kita nggak usah lah. Oke, next aja. Oke. Down. Kita setting dulu layarnya ke biar agak besar. Apply. Oke. Agak besar. Udah. Nah, di sini. Nah, di sini kita sudah selesai ya guys. Oke, di sini kita tampilannya ini sama seperti tadi. Oke. Ya, sekian saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang penasaran untuk penginstalan Ubuntu. Terima kasih untuk menonton video saya. Salam ya. Oke. Assalamualaikum.